sudah menyenangkan, kita akan masuk dalam refleksi. Sudah? Oke. Ada pertanyaan dan jawab di bagian bawah situ ya. Atau sebelum masuk dalam refleksi ada satu orang. Sebelum kita masuk dalam refleksi, adakah satu orang yang mau berbagi ceritanya? Ya. Ada? Jadi sebelum kita masuk pada refleksi, silakan kalau ada satu orang yang, Ibu saya mau berbagi cerita dan pengalaman saya. Nah, pengalaman itu yang bisa didengar teman-teman yang akan jadi motivasi. Tunggu, siapa tahu ada yang mau berbagi cerita dulu, baru kita masuk pada refleksi. Iya. Halilun mau berbagi, bisa saja diteruskan dengan kata-kata sebentar di depan. Silakan, langsung teruskan saya di kata-kata. Nanti di bawahnya. Nanti kamu rangkai sendiri toh, DP akhir. Silakan. Ya, bagaimana Halilun? Sudah? Tepuk tangan dulu nanti Halilun. Ya, silakan Halilun. Silakan. Nanti DP terakhir bisa kamu cerita. DP terakhir begini. Sudah, biar tidak usah kamu tulis. Ya. Ah iya, supaya lebih bagus. Ya. Ayo, silakan. Ya. Nah, silakan. Yang lain menyimak, dengarkan, dan itu akan dijadikan pembelajaran buat kalian. Mungkin nanti ke depan akan mengalami hal yang sama, tapi oh, saya kayaknya sampai teman pernah alami ini. Saya mau coba DP jalan keluar ini, DP cara ini, siapa tahu juga sama saya dia berhasil. Ya, silakan Halilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan pengalaman saya yang pernah saya lewati. Namun saya tidak ingin terulang kedua kali. Pengalaman yang saya tidak inginkan, tapi saya sudah lalui semuanya. Fahri. Waktu saya tertipu membeli sebuah sepeda motor. Ya, yang lain menyimak. Ini dia cerita, mengapa dia tertipu waktu beli sepeda motor. Dan waktu itu saya sangat menyesal karena saya tidak meminta kwitansi pembayaran dan ternyata sepeda motor itu tidak mempunyai surat-surat STNK dan BPKB. Ih, kasihan kan. Dan di saat itu paman saya datang untuk membantu saya menyelesaikan masalah itu ke Polres. Dan di saat itulah saya putus asa, tidak tahu lagi bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah itu. Disitulah saya mulai sadar dan saya akan membuat pelajaran bagi diri saya sendiri bahwa saya tidak akan terulang kedua kalinya. Selesai. Berarti kamu memaafkan dan menerima. Berarti kamu akan jadikan pembelajaran untuk tidak terjadi kedua kali. Oke, tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk. Terima kasih Halilun sudah berbagi cerita. Nah, sekarang apa dampak pengalaman itu terhadap diri saya saat itu dan setelahnya? Yang saat itu kalau contohnya Halilun, oke, saat itu dampak pengalaman terhadap dirinya kamu tuh bagaimana? Kamu merasa
Menyesal. Sebelum menyesal kamu merasa apa dulu? Ternyata saya tertipu. Iya. Nah, kamu rasa bagaimana? Kamu marah saat itu tidak? Marah campur sedih. Marah kayak rasa, ih, pandang enteng ini orang nih. Dia berjual-jual barang, jual-jual tidak. Ya. Terus ya, mengangkat contoh dari Halilun. Apa kekuatan dalam diri saya yang membantu saya bertahan atau bangkit? Dari pengalamannya siapa yang mau jawab? Kekuatan dalam diri, Fahri. Kekuatan Fahru. Ya, sorry, salah sebut ya. Kekuatan dalam diri yang saat itu ada, yang membantu kamu bertahan. Apa? Kekuatan. Kekuatan. Lalu, apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Kalau Halilun tadi dia bilang yang Halilun ambil tindakan lapor ya, lapor ke Polres karena ini sudah masalah penipuan, jadi sudah dilaporkan di Polres. Karena kalau seandainya tidak dilaporkan di Polres, bisa saja itu akan membuat kamu dan kamu akan pasti merasa terus-menerus stres karena aduh, uang habis, motor tidak dapat, ya makalah akan mempengaruhi kamu punya mental dan pikiran. Lalu kemudian bagaimana pengalaman ini membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental? Nah, seperti ada yang bisa jawab bagaimana pengalaman ini membentuk saya? Kan masing-masing sudah ada ceritanya toh? Silakan. Bagaimana pengalaman ini membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental? Cerita siapa? Bagaimana pengalaman ini membentuk kamu? Pengalaman itu membentuk kamu bagaimana? Membentuk saya dalam memandang harga diri. Nah, kalau Halilun tadi dari contoh dari Halilun itu dia kalau bicara tentang harga diri berarti dia sudah diremehkan toh di situ. Karena dia sudah ditipu. Nyata-nyatanya memang itu motor tidak lengkap, tidak ada STNK-nya, tidak ada BPKB-nya, tapi masih saja dijual. Berarti harga dirinya memang merasa, aduh, sudah dijatuhkan saya harga diri, saya sudah ditipu, sudah tidak dihargai sebagai seorang pembeli. Ya, ada yang mau jawab berdasarkan pengalamannya? Silakan. Rikar, bagaimana Rikar? Siap menjawab lewat pengalaman yang kamu punya, bagaimana pengalaman ini membentuk kamu atau membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental? Bagaimana Rikar punya? Kalau menurut saya dan pengalaman yang saya miliki sehingga membentuk saya dan memandang harga diri dan mental itu saya diberikan saya motivasi karena tidak perlu ambil pusing ketika terus menghadapi masalah seharusnya terus inginkan ya, tetapi ketika sudah terjadi ya malah. Jadi dari pengalaman yang saya alami, semua itu saya lalui sehingga saya bisa membentuk mental yang bagus, dan kedepannya saya akan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Rikar. Ya, ada lagi yang mau berbagi, menjawab pertanyaan? Ada? Habis? Oke. Resiliensi ataupun daya lenting.
Mengapa penting? Ya, silakan diperhatikan. Jadi pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan. Baik itu tantangannya gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan, namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka akan mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perlahan menjadi lebih kuat. Ibu, izin Bu. Izin. Ya, ke kamar mandi ya, silakan. Daya lenting. Jadi ini memang, atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Jadi sudah tahu toh resiliensi itu apa? Jadi resiliensi itu atau daya lenting adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Ya, silakan. Jadi ketika kalian sudah menghadapi kesulitan itu, sudah bisa keluar dari masalah itu, berarti kalian sudah punya daya lenting. Dari cerita yang tadi kalian tulis, ketika kalian sudah keluar dari itu, berarti bisa dipastikan bahwa kalian semua sudah memiliki daya lenting. Jadi bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Iya. Jadi psikologi Amerika mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan tinggi. Nah, dari pengalamannya Halilun tadi, itu bisa dikategorikan adalah Halilun itu bisa mendapatkan tekanan tinggi karena uangnya yang sudah keluar waktu itu. Ya. Lalu motor tidak didapat. Ya, sebagai anak-anak dengan jumlah uang 10 juta itu akan membuat ya frustasi, tertekan. Orang tua so capek-capek kerja, orang tua so capek-capek carikan uang, fasilitasi supaya bisa dapat motor, malah kena tipu. Nah, sekarang yang kedua, pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Tangguh sejak dalam pikiran, menurut Carroll, memperkenalkan konsep growth mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Jadi growth mindset ini adalah keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan dari lahir. Jadi kemampuan bukan bawaan dari lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Oke, jadi perhatikan selanjutnya. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak merasa sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf ini. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses di mana otak sedang rewiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Yang bagian sebelah sana berbincang-bincang, ada yang bisa Ibu bantu? Ada yang mau dipertanyakan? Oke. Jadi mari kita ubah kata
Mari kita ubah kata, kita ubah paradigma. Karena pola pikir dari flight mindset menjadi grow mindset bisa mulai dari menggunakan kata-kata, karena kata-kata menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Jadi bisa dilihat di sini contohnya, kalau fixed mindset itu ternyata kebalikan dari grow mindset. Itu kebalikannya. Kalau fixed itu dia sudah berpikir bahwa kecerdasan, kemampuan ini bawaan dari lahir, tetapi grow tidak. Kalau grow tidak, itu akan bisa dibentuk melalui latihan, pembelajaran. Jadi itu bisa dirubah. Oke, jadi perhatikan di sini. Jadi bisa dilihat, dari kata-kata ini, ternyata sampai kata-kata dulu ini sering begini, ternyata sampai pikiran termasuk yang fixed mindset. Coba kita lihat, mari kita cek. Kesuksesan. Ya, fixed mindset, saya bisa sukses kalau punya bakat. Nah, tetapi kalau grow, saya bisa sukses dengan berusaha. Beda kan? Saya bisa sukses kalau punya bakat. Berarti kalau tidak punya bakat tidak bisa sukses. Nah, sedangkan grow, saya bisa sukses dengan berusaha. Dari kedua kalimat ini sudah bisa disimak? Sudah bisa dipahami? Nah, akhirnya mengingatkan kalian, saya termasuk ini ternyata. Kemudian yang kegagalan, apakah langsung berkata saya menyerah? Kalau fixed akan berkata saya menyerah, tetapi kalau grow akan berkata saya akan coba lagi. Nah, masalah kesulitan, kalau fixed bilang saya tidak bisa, tetapi kalau grow saya belum bisa. Berarti kalau saya tidak bisa sudah menjudge dirinya, sudah memastikan dirinya bahwa dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, dia tidak bisa sukses, dia tidak bisa pintar, dia tidak bisa akan merubah. Tetapi kalau grow, saya belum bisa, karena saya belum bisa makanya saya harus banyak belajar dan banyak latihan. Paham? Kemudian masalah, kalau fixed akan berkata, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Tetapi kalau grow, solusi apa yang bisa saya upayakan? Berarti dia tidak cuma kenapa ini masalah terjadi sama saya? Kenapa ini harus terjadi? Seperti contoh tadi dari Halilun. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya harus ditipu? Kenapa itu orang tidak punya perasaan? Kenapa itu orang tega-teganya menipu saya? Kenapa itu orang tidak takut berdosa karena dia menipu orang lain? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tetapi kalau pemikiran grow mindset, solusi apa yang saya upayakan? Dan Halilun sudah menunjukkan itu. Dilihat dari mana? Kalau Halilun sudah menunjukkan pemikiran yang grow mindset. Kalau grow itu kan solusi apa yang bisa saya upayakan? Apakah ada solusi tadi? Dengan cara bagaimana? Kemana? Ya, melapor. Berarti dia tidak tinggal diam di situ saja, tidak menyalahkan dirinya saja, tetapi justru dia mengupayakan solusi. Karena ini sudah masalah penipuan, apalagi kendaraan bermotor, maka saya harus langsung ke Polres. Jadi tidak lagi, kalau mungkin ya karena dia laki-laki, ibu tidak tahu sampai menangis atau bagaimana. Tetapi kalau yang Halilun lakukan ternyata dia ada di grow mindset, dia mencari solusi yang bisa dia upayakan. Kemudian ini kritik, mungkin sering terjadi atau belum, tapi kalau pemikiran fixed mindset, saya sakit hati jika dikritik. Seandainya dikritik sih, saya sakit hati. Ya, tapi kalau pemikiran grow mindset, dia berkata, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Jadi dari kedua pola pikir ini atau paradigma ini, kalian sudah bisa tahu ada di posisi mana?
Di Fikes atau di Grow? Sudah? Nah, jadi yang lebih baik untuk dilakukan agar kalian bisa mencapai cita-cita atau usaha yang kalian usahakan, berarti harus ada di posisi pemikiran yang bagaimana? Oke, grow mindset. Iya. Oke, jadi fixed mindset adalah pandangan yang menjadi dasar dari keberhasilan atau kegagalan seseorang pada keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan bersifat tetap atau tidak dapat dirubah. Tetapi growth mindset, apa Ibu bilang tadi, atau pola pikir berkembang, adalah keyakinan bahwa kecerdasan, keterampilan, dan bakat dapat ditingkatkan melalui apalagi? Usaha, melalui apa lagi? Kerja keras, melalui pembelajaran dan ketekunan. Nah, jadi orang dengan pola pikir ini melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar. Jadi jadikan, oh ini peluang untuk saya belajar untuk hidup lebih baik lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang menguatkan mengenai resiliensi atau daya lenting. Ibu minta, ini berapa orang? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Berarti 3 kelompok saja, supaya 4 orang. Iya, 3 kelompok saja. Hitung dari sini kayak 1, 2, 3, 1, 2, 3, begitu saja, atau begini? Begini saja. Oke, hitung. Mulai dari sini, depan. 2, 3, 1. Di ujung? 2. Kamu? 3. 1, 2. 3. 1, 2, 3. 1. Oke, yang 1 cari 1, yang 2 cari 2, yang 3 cari 3. Ya, yang 1 cari 1, yang 2 cari 2, yang 3 cari 3. 1 di sini. Iya, cari kelompoknya. Sudah? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 di pojok sana. 2, 3, 3. Oke, bikin lingkaran juga boleh, atau karena ini pakai kartu, jadi silakan membuat. Ya, ya ini ada kartu yang Ibu kasih. Ini Ibu masih pakai sebagai media ajar di kelas lain. Ini kelas, ini 3. kelompok 3. Ini kelompok 1. Silakan dibuka kartunya. Bukan, itu untuk membuat apa ini? Membuat apa? Ya, menara. Entah itu dari atas 1, 2, 3, 4. Iya. Silakan cari tempat untuk kalian susun di bawah atau di atas meja juga boleh. Nah, jadi silakan bekerja sama. Silakan kelompok kalian bekerja sama. Ibu bisa tambahkan dengan lem yang butuh lem, tapi tidak bisa ambil semua ya. Kita harus berbagi. Kalau yang butuh lem untuk merekatkan boleh, silakan cari tempat di mana. Ada yang mau di depan, silakan di atas meja juga boleh, di belakang juga boleh. Silakan dibuka. Oke. Ibu kasih lem, siapa tahu kamu butuh. Silakan sobek-sobek kecil.
Ricar itu kartu yang paling punya. Supaya cukup, ada gunting ya. Oh, ini pakai bahan sama. Ya, mungkin kamu butuh lem. Boleh ini boleh. Iya. Ya, silakan. Begini gimana Bu? Begini? Iya. Dari bawah dulu pastinya ya. Bawah mau kasih berapa, kemudian di atas berapa, sampai di atasnya lagi. Sampai terbuat menara, berarti kalau menara terakhir itu pasti jumlahnya 2 atau 1? 1 ya. Silakan bisa disobek-sobek kecil supaya oh, itu kamu punya. Ini Pol. Ini Rikar minta tolong kembalikan pulpennya ini di sana. Ibu pinjam cutternya. Ibu kasih ini bisa dipakai, mungkin dibutuhkan. Jangan itu barang tajam itu jangan dibawa deh. Iya sabar, ibu cuma kasih dulu. Silakan. Dia harus tersusun bukan satu-satu, dia harus naik tingkat. Oh iya, silakan disusun kalau butuh. Ini kalau kamu butuh lem, kalau butuh lem ini nanti disobek-sobek kecil. Cuma turun 2-3. Iya, sampai kelompok silakan. Kenapa ini bikin rumah kosan? Terus membuat menara. Oh, menara. Kalau licin itu ada, silakan disobek kecil supaya bakasi rekat. Ya. Cuma berapa orang? Hah? Oke. Ini atau begini, lihat ini. Bikin begini. Oh, itu Kim. Ya, silakan. Bikin begini supaya kamu tidak, ya itu sana dia so bikin. Oke. Nah, boleh difoto-foto dong ke aktivitas. Boleh diambil gambar-gambarnya. Ya apa-apa, silakan lewat saya apa-apa. Sudah lihat toh contohnya? Ya. Sampai pastinya menara di atas pasti yang tersisa satu toh terakhir satu. Makanya dari bawah entah 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, silakan. Yang butuh lem lagi ada. Silakan manfaatkan media yang ada. Saya kira itu lengkap. Oke, baiknya fokus pada satu menara dulu supaya bisa selesai. Bantu yang lain, silakan kerjasama. Satu kelompok satu menara saja.
saja kalau tidak, supaya bagus, lebih cepat dia selesai. Karena namanya kelompok dibutuhkan apa? Kerjasama. Silakan tunjukkan kerjasama kalian di kelompok kalian. Satu menara saja, satu kelompok satu menara, supaya fokus selesaikan. Satu kelompok satu menara saja. Kalau yang masih butuh lem bilang ya. Masing-masing ya silakan kalian yang buat. Jadi masing-masing kelompok bertanggung jawab kartunya mana tuh? Pakai buku saja bang. Iya, manfaatkan yang ada itu, entah diiris kecil-kecili untuk ayo dengan kelompok biar cepat selesai. Iya, ada lem yang ibu sok kasih. Ibu sok kasih masing-masing, semua masih ada kalau mau butuh. Ibu kasih semua, medianya sama, kartu sama lem. Silakan pikirkan bagaimana caranya biar menaranya bisa berdiri kokoh. Pakai media yang ada. Media bantunya. Bisa disobek-sobek kecil itu supaya bakasi. Ada yang masih butuh lem? Sabar. Silakan kerjasamanya. Ini ada ini lem lagi. Ayo pikirkan bagaimana. Ini logika jangan begitu. Di atas aja. Kan tongkat kecil itu. Ini ada yang boleh kasih. Nggak kasih satu-satu saja begini, boleh. Ini. Nah, tidak guna itu. Satu itu berguna sedikit begitu. Masih belum bisa lihat. Ada cutter di tengah, hati-hati, tajam, disimpan dulu di bawah. Coba guys dipikir secara logika bagaimana jangan sampai Sini bersaya.
Pikir secara logika bagaimana PTM tapi nggak bisa PTM. Ayo, kita fokus dulu pada pembahasan ini ya. Nggak susun saja lagi. Jangan dulu membahas hal-hal yang lain, kita fokus pada pembelajaran dulu saat ini. Cukup? Terus sabar. Sudah. Masing-masing tanggung jawab. Di sini lagi semua kelompok bapak foto apa? Ini Ibu Pepolpen tadi. Ini lagi. Ini. Ya. Masih butuh lem. Nih. Sudah? Kalau sudah, silakan menjauh berapa senti dari situ biar Ibu mau pastikan dulu, Ibu mau cek. Hidup
Tapi tunggu ibu. Menjauh beberapa senti. Oke, gue nyebelin. Nah, supaya ibu mau lihat dulu. Orang mau lihat kira-kira dia bertahan berapa lama ini. 2 minggu. 2 apa? 2 minggu. Oke, kelompok apa yang sudah selesai? 3. Kelompok 3 sudah selesai. Bisa ini. Iya, kelompok sini bagaimana? Gue suruh ibu. Serubu. Dibayar tsunami. Baru kalau serubu kamu apa yang kamu lakukan kalau serubu? Ini Alin bermain ibu. Ibu kalau yang paling Oke, jadi kalau kamu punya serubu kamu mau buat apa? Supaya bisa menaranya jadi. Alin apa ini? Dia harus tetap jadi menara. Jadi kalau menara yang kalian sudah buat jatuh, dia tuh bangkit lagi bu. bangkit lagi. Berarti kalau bangkit lagi harus disusun lagi atau tidak? Jadi kamu nih. Jadi kamu ya. So habis kartu. Jadi kamu. Iya. Pokoknya harus habis satu kartu itu. Oke, sudah. Kalau sudah selesai angkat tangan dan kalian ini satu kelompok. Coba lihat berapa kartu. Menaranya jadi berapa ini? Bisa banyak ibu. Juga cawang tuh. Ibu bilang tadi satu kelompok menaranya satu. Bagaimana kelompok satu? Oh ya, ibu mau cek kelompok satu. Iya, bagaimana kelompok satu sudah? Bongkar itu paling Kita bongkar. ulang. Mati lampu. Panas. Dia jangan kaku masuk kampung kan dia. Waktunya 4 menit lagi. 3 menit lagi. Ayo coba serius dulu. Ayo serius. Oke, jadi kalau sudah rubah baru apa kalian mau lakukan supaya menaranya tetap berdiri? Membangun ulang. Karena itu belum ya. Silakan. Lebih memperbaiki daripada yang Kalau sudah selesai, biarkan saja di situ nanti Ibu. Sudah Sudah. tambah satu. Bagaimana?
Belum satu. Selesai? Ini sudah selesai. Tidak usah lagi record. Sudah selesai. Silakan di pinggir-pinggir supaya bisa dilihat teman lain. Apa orang punya dong yang benar kira gabus ini. Baru mau tuh. Ya, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah selesai. Kelompok punya tadi sudah selesai, tapi tadi rubuh. Mau dikirim mana? Dan mereka mau coba bangkit kembali dengan membangun menaranya lagi. Gabus kalau satu belum kalau berdua. Mau dikirim mana nih? Lu? Lembah. Tidak, Pak. Sampai ada tamu tinggal. Gabus itu gabus kan gabus. Gabus kan? Ikan apa? Ikan bomba. Kalau mau dilas, matur. Las. Langsung itu dulu jangan. Itu. Itu terus. Topnya dipukulnya panggil baru jatuh. Eliminasi itu. Ada CCTV. Coba itu kan ini kasih saya buka kasih nasi orang Makasih. ambil saja Kalau pakai yang panjang. kalau nasi kuning dulu sama Belakang nasi kuning gini kalau tidak bisa Limit yang banyak. sendiri bikin jemuran Ini kamari. aspal ini aspal Iya, Info bikin dua. jangan dari balut nih. Duduk gue. Pokoknya ini nanti dulu dong bikin. Perasaan dari mana? Aspal. Sabar nih. Belum pergi belum kau terjadi. Aspal teman-teman. Belum iki ngapain lagi iki. Dapat sobi. Yo, kalau Jadi punya. Ada. oh, tuh tadi pada terus. Ya. Kali ini wangi. Aspal Angkat itu satu. aspal Yang terlalu tekan, nggak taruh. Nomor angkat. Angkat saya ini. punya orang kibar pasangan sekali aspal dulu. Oh tidak terus saja di sini angkat ke sana di atas. Termasuk saya memang di sini terangkat di atas saja, susun di atas. Dua menit lagi. Ayo cepat diselesaikan biar kita bisa masuk. Biar kita bisa lanjut. Bukan
lagi? Boleh. Oke. Bila perlu sebut tuh ada satu Tidak mantan begini dong. punya apa itu Bos Ramli? Rumah makan Bandung ada CCTV bos. Pasal lagi. Aspal sampai di keempat nih. Bisa punya degree. Sudah 2 menit. Sudah selesai. Baru kena layar. Tunggu 10 menit itu baru kayak total itu aspal. Ayo, terakhir 1. Ya, tidak apa-apa. Biar 1. Dicukupkan. Iya. Boleh juga. Terakhir, oke. Selesai, silakan menjauh sedikit. Menjauh 1 meter saja kalau tidak. Menjauh 1 meter. Silakan masing-masing kelompok berdiri di kelompoknya, nanti di foto-foto. Foto-foto dulu sampai hasil karya. Silakan berdiri masing-masing. Oke. Berdiri 1 meter. Ya. Ya. Boleh kena air. Silakan. Ayo serius. Nah, yang sini kalau kelompok ini lagi. Silakan berdiri. Oke, sekarang yang kelompok ini mana yang silakan berdiri. Waktunya sudah selesai, tidak usah lagi dikerjakan, waktunya sudah selesai. Nah, kalau mau foto silakan. Oke. Sekarang pilih 1 orang. Pilih 1 orang yang nanti akan ibu mau suruh. Siapa? Ya, 1 orang saja dulu. Ya, nanti sebentar instruksinya ada. Oke, Fari. Di sini ibu butuh 1 orang. Siapa? Nanti ada instruksinya. 1 orang. Siapa? Fauzan. Oke, di sini siapa? Siapa? Rikar. Oke. Fahris, sekarang kamu ke kelompok sini. Kamu ke kelompok sini. Nah, Fauzan, kamu ke kelompok sini. Dan Rikar, kamu di kelompok 1 sana. Silakan. Itu disimpan, karakter tajam. Jaraknya 1 meter dan silakan pilih benda yang kamu gunakan untuk hancurkan itu menaranya yang ada di depan. 1 meter, jangan disentuh, tidak boleh disentuh. Pakai alat, makanya dengar dulu. Pakai alat terserah. Mau pakai tas, mau pakai sepatu, silakan. 1 meter jaraknya. Silakan. Ya, silakan. Mau
begini. Jangan disentuh. Jangan disentuh, cuma bisa dilempar. Kalau itu terlalu berbahaya karena itu sapu. Ya silakan 1 meter jaraknya. Rikar silakan. Ya silakan. Siapa yang duluan? Ya ayo, kira-kira rubuh tidak? Oh belum dipoto. Tunggu dorong foto dulu. Sudah ada fotonya kalian tadi? Ya cepat. Ya. Mau taruh dulu baru dipoto. Iya pakai buku saja. Buku boleh, tapi jangan sendal atau sepatu. 1 meter jaraknya, 1 meter. Itu terlalu jauh. 2 meter itu. Maju sedikit lagi. Ya. Oke, sekarang mari perhatikan. Jadi Fauzan mau kasih rusak ini yang kelompok 2. Silakan, tapi yang sudah diutus tadi ya, silakan. Silakan. Tidak mau, terserah alatnya apa, yang besar yang kecil. Silakan. Oke, rusak, rubuh. Nah sekarang kelompok sini mana? Meter dari menara itu 2 meter, terlalu jauh sini. Silakan. Ayo silakan. Iya silakan. Mau begini juga boleh. Iya. Oke, sekarang Rikar di kelompok 1. Silakan. 1 meter Rikar dari. Rikar mau pakai apa? 1 meter dari situ. Di sini. Terlalu jauh. Rikar terlalu jauh, 1 meter saja di sini. Sudah, masih ada. Oke, sekarang perhatikan. Masih adakah menara yang berdiri? Masih ada? Masih ada menara yang berdiri? Oke, sekarang dengar dulu. Sekarang tolong dengar dulu. Apakah masih ada menara yang berdiri? Tidak ada? Tidak ada lagi menara yang berdiri. Disusun ulang kartunya. Silakan kartunya dikumpul sesuai kelompok. Kartunya dikumpul kembali. Itu mama ini bukan ayam. Yang kartunya masing-masing. Maka ambil saja yang kamu orang punya. Yang siapa punya itu jangan. Yang lain sudah gabung. Tipe apa? Yang tak gabung dengan siapa? Iya. Ya apa yang penting masih yang sama warnanya. Ini bisa.
Balik, kamu. Sana. DP arsitektur T4 berarti. Nilai. Itu masih berarti ada yang salah. Nah itu ibu yang tepol. Iya ini. Zizat. Ya itu kalau hitung terserah. Sudah? Yang sana sudah diisi? Aduh, bisa tuh. Boleh ini bu. Itu. Ini. Ah, ini masih kosong ini. Kasih yang kelas sana punya, yang kelompok sana punya. Orang punya, kasih orang. Pasti ibu. Ini satu termasuk ibu. Ini masih ada yang kosong ini. Hadiah. Nah, ini mau dipakai bahan ajar. Ibu teh kasih saya. Belum, mau pakai bahan ajar. Jangan. Iya, dilarang main kartu dalam kelas. Tapi kita mau bawa kartu coba. Sudah yang kelompok 1. Tapi bukan aspal. Nanti dibuang dipasang. Aspal dan makban. Sudah? Kalau tidak dikumpul saja di sini supaya kita bisa lanjut. Supaya kita lanjut untuk selesaikan. Iya. Sudah kumpul saja supaya orang bisa lanjut supaya segera selesaikan. Mari. Lanjut Pak. Sini. Oke. Dari aktivitas tadi, kira-kira di kelompok kalian, tadi kan ibu sudah lihat, tapi kalau di kelompok kalian, adakah yang waktu bangun, tiba-tiba bangun menaranya rubuh, kemudian dikasih baik lagi, dikasih berdiri lagi, ada? Ada. Jadi kalau kita umpamakan, ya, jadi itulah tujuan dari belajar membangun resiliensi atau daya lenting supaya bisa tahan banting. Ketika gagal akan dicoba lagi, ketika gagal akan coba lagi sampai berhasil. Nah, cuman tadi kan dibagi kelompok. Tadi ada dibagi kelompok. Ibu bilang dalam kelompok itu harus bagaimana? Harus apa? Ada apa? Kerjasamanya. Berarti harus kompak. Tetapi yang ibu lihat di kelompok 2, mereka ya terpisah, kerja sendiri, tidak kompak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kalian sudah berusaha membangun menara. Tetapi sebaiknya sebagai satu rekan kelompok harus saling percaya, ya, kerjasama. Agar mencapai satu kesuksesan, kalian harus kompak. Oke, dan terima kasih untuk semua.
kelompok yang sudah berhasil mendirikan menaranya. Dari pembelajaran kita pada saat ini, adakah yang ingin bertanya? Ada? Ataukah semua sudah jelas dipahami? Bagaimana membangun resiliensi itu? Sudah tahu, sudah bisa bedakan mana fixed mindset dan growth mindset? Sudah? Oke, kalau begitu maka pembelajaran kita, ada apa ini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dan kalian merasa sudah paham, maka pembelajaran kita pada saat ini selesai.